aja, patika. Apa sih patika itu? Jadi, patika merupakan singkatan dari Papang Statistika. Patika merupakan hasil karya dari kelompok 7 untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Pak Tommy. Lalu, apa sih tujuannya patika? Dalam era pendidikan yang semakin menekankan pada penguasaan keterampilan berpikir kritis dan analitis, kemampuan peserta didik untuk memahami dan menganalisis data menjadi sangat penting. Namun, banyak siswa, terutama di tingkat SMP atau sekolah menengah pertama, menghadapi tantangan dalam menguasai kompetensi ini. Kesulitan dalam membuat dan menginterpretasikan diagram seperti diagram lingkaran, diagram garis, dan diagram batang seringkali menjadi hambatan utama. Hal ini disebabkan oleh variasi minat belajar dan rendahnya kemampuan representasi matematis. Untuk mengatasi masalah ini, inovasi dalam media pembelajaran diperlukan. Salah satu solusi yang diusulkan adalah penggunaan desain patika seperti ini. Sebuah papan statistika yang dirancang untuk memfasilitasi pemahaman siswa dalam menyajikan dan menganalisis data secara visual. Dengan alat sederhana seperti styrofoam dan kertas, media ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam pengolahan data. Lalu, bagaimana sih cara menggunakan patika ini? Kalian penasaran? Stay tune ya! Halo teman-teman, kami di sini akan menggunakan patika untuk menyelesaikan soal-soal berikut ini. Soal yang pertama, diketahui buku matematika SMP kelas 9 semester 1 terdiri dari 5 bab dengan jumlah halaman sebagai berikut. Bab pertama terdiri dari 11 halaman, bab 2 terdiri dari 9 halaman, bab 3 terdiri dari 13 halaman, bab 4 terdiri dari 12 halaman, dan bab 5 terdiri dari 17 halaman. Nah, di sini kita akan menyajikan dalam bentuk diagram garis dan juga diagram batang. Kita masuk ke tabel terlebih dahulu. Untuk bab pertama terdiri dari 12 halaman. Bab kedua terdiri dari 9 halaman. Bab ketiga terdiri dari 13 halaman. Bab keempat terdiri dari 12 halaman. Dan bab kelima terdiri dari 17 halaman. Tabel berikut ini membantu kita dalam membuat diagram garis dan juga diagram batang. Diketahui bahwa bab 1 frekuensinya ada 12. Untuk bab 2 frekuensinya 9. Untuk bab 3, frekuensinya 13. Untuk bab 4,
frekuensinya 12. Untuk bab 5 frekuensinya 17. Nah, untuk setiap frekuensinya kita beri pin untuk dihubungkan dengan benang agar terbentuk sebuah diagram garis. Bab 2 frekuensinya 9. Bab 3 frekuensinya 13. Bab 4 frekuensinya 12. Dan bab kelima frekuensinya 17. Nah, selanjutnya kita hubungkan pin dengan benang untuk membentuk diagram garis. Selanjutnya kita menggunakan tabel berikut ini untuk membuat diagram batang. Nah, pada diagram batang ini kita menggunakan pita untuk menunjukkan frekuensi dari setiap keterangan. Seperti pada diagram garis, kita akan menuliskan keterangan dan juga frekuensi dari tabel berikut ini. Pada bab 1 frekuensinya 12. Pada bab 2 frekuensinya 9. Pada bab 3 frekuensinya 13. Pada bab 4 frekuensinya 12. Dan yang terakhir pada bab 5 frekuensinya 17. Setelah itu kita dapat menarik pita yang ada di samping ini untuk menunjukkan frekuensinya sesuai dengan frekuensinya. Pada bab 1 itu frekuensinya 12. Kita menarik pita. Pada bab 2 frekuensinya 9. Pada bab 3 frekuensinya 13. Pada bab 4 frekuensinya 12. Nah, pada bab 5 frekuensinya 17. Terbentuklah diagram batang dari soal yang kami sebutkan tadi.
Nah, tadi kita kan sudah mengetahui diagram garis dan juga diagram batang dari soal yang telah didapatkan. Kemudian selanjutnya kita akan mengaplikasikan soal untuk mengisi diagram lingkaran. Nah, sebelum pengisian diagram lingkaran, perlu kita ketahui persentase dari tiap frekuensi yang ada pada soal. Nah, kita kan sudah mendapatkan persentase dari tiap frekuensi, maka kita langsung saja mengisi diagram lingkaran. Untuk frekuensi yang pertama itu 12, didapatkan persentase sebesar 19,05. Bisa dituliskan. Untuk bab 2 dengan frekuensi 9 didapatkan 14,29%. Kemudian untuk bab 3 didapatkan 20% dari frekuensi sebesar 13. Nah, untuk bab 4 sama seperti bab 1, 19,5% dari frekuensi 12. Dan untuk bab 5 dengan frekuensi 17 didapatkan persentase sebesar 26,98. Nah, jadi berdasarkan soal tadi didapatkan diagram lingkaran dengan total persentase 100%, di mana bab 1 sebesar 19,05%, bab 2 sebesar 14,29%, bab 3 sebesar 20,63%, bab 4 sebesar 19,05%, dan bab 5 sebesar 26,98%. Nah, jadi dari satu soal tadi kita dapat mengaplikasikannya menjadi tabel, kemudian diagram garis, diagram batang, dan juga diagram lingkaran yang sudah tertera dalam patika ini. Nah, seperti itu ya teman-teman cara menggunakan media patika atau papan statistika ini. Gimana? Sudah paham belum? Kalau belum paham, boleh diulangi videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you!